Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rendri Gadil Hakim dari jurusan Sistem Informasi Angkatan 2019 dengan NPM 1906306741 dari kelas Technopreneurship B. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas salah satu perusahaan. Saya akan menceritakan bagaimana perusahaan ini berdiri hingga perusahaan ini mencapai kesuksesannya. Berikut kegagalan-kegagalan yang pernah dihadapi. Perusahaan yang ingin saya bahas adalah Shopee. Yang pertama yaitu mengenai profil dari Shopee itu sendiri, yang mana Shopee merupakan perusahaan asal Singapura yang bergerak di bidang e-commerce. Dia berdiri pada tahun 2015 di bawah naungan Sea Limited, yang mana Sea Limited sendiri berdiri pada tahun 2009 di bawah kepemilikan Forrest Lee. Sedangkan untuk CEO dari Shopee adalah Chris Feng. Chris Feng merupakan salah satu alumni dari National University of Singapore di bidang ilmu komputer. Dan kemudian sebelum merintis Shopee, Chris Feng sempat bekerja di beberapa perusahaan, yang mana dua diantaranya merupakan perusahaan e-commerce, yaitu Zalora dan juga Lazada. Jadi secara tidak langsung, Chris Feng sebenarnya sudah memiliki beberapa pengetahuan mengenai e-commerce. Kalau kita lihat dari perjalanan Shopee, sudah saya jelaskan tadi, Shopee berdiri pada tahun 2015, dan kemudian Shopee di tahun itu juga meluncurkan di 7 pasar yang berbeda, di wilayah yang berbeda maksud saya, yang mana 6-nya berasal dari negara di Asia Tenggara dan satunya itu dari Taiwan. Kemudian pada tahun 2016 itu Shopee meluncurkan Shopee University, yang mana bertujuan untuk mendidik para penjual atau pebisnis yang ingin mencoba untuk berbisnis secara online. Kemudian di tahun yang sama juga Shopee itu menambah fitur yaitu 9.9 Super Shopping Day, yang mana bertujuan untuk menjangkau pembeli mobile phones di wilayah Asia Tenggara dan juga Taiwan. Dan masih banyak lagi perjalanan yang dialami oleh Shopee, yang mana Shopee itu terus meluncurkan fitur-fitur barunya seperti Shopee Mall pada tahun 2017 atau 2018 ingat saya. Kemudian Shopee juga meluncurkan Lucky Price, kemudian Shopee Pay juga, dan masih banyak lagi yang mana bertujuan untuk menambah daya tarik penggunanya. Di balik perjalanan Shopee serta kesuksesan yang dialami, ternyata Shopee sempat mengalami kegagalan. Sebenarnya bukan kegagalan karena secara keseluruhan Shopee sebenarnya tidak menemukan kegagalan-kegagalan yang memang fatal, tapi hanya kegagalan-kegagalan kecil aja. Ditambah lagi dengan tantangan-tantangan yang dihadapi sebenarnya di awal-awal perintisan Shopee, yang mana Shopee ini kan berdiri tidak di Singapura aja, tetapi di beberapa negara di Asia Tenggara, sehingga tantangan yang dihadapi Shopee itu adalah culture-nya harus disesuaikan gitu. Jadi Shopee harus menyesuaikan dengan culture di setiap negara, karena setiap negara memiliki culture yang berbeda dan target konsumennya itu berbeda. Tetapi di sini saya menemukan setidaknya ada 2 kegagalan, tapi ini bukan kegagalan yang fatal yang menyebabkan kejatuhan dari perusahaan Shopee, tidak. Tapi di sini juga Shopee tetap sukses gitu, bisa dibilang sukses, tapi ada beberapa hal yang mungkin gagal. Yang pertama yaitu 9.9 Super Shopping Day, yang mana saya sudah katakan tadi berdiri pada diluncurkan pada tahun 2016, yang mana bertujuan untuk mendapatkan mobile first customer ya di wilayah Asia Tenggara. Tapi di sini Shopee ini sempat pertama kalinya itu mengadakan 9.9 Super Shopping Day secara serentak di negara-negara Asia Tenggara termasuk Taiwan juga. Bahkan Shopee itu sudah sempat mempersiapkan semuanya dengan matang dari segi infrastrukturnya seperti server, logistik, serta sistem pembayaran. Akan tetapi pada masa pelaksanaannya tersebut, Shopee itu sempat mengalami masalah pada sistemnya, karena mungkin banyak pengguna yang menggunakan, terutama dari Indonesia, sehingga sistem menjadi sedikit lambat gitu. Tetapi itu bukan menjadi penghalang yang berarti untuk suksesnya dari 9.9 Super Shopping Day pertama secara serentak ini. Tapi saya bisa katakan ini tidak 100% sukses karena sistem ini sempat mengalami kegagalan gitu, sempat mengalami masalah. Kemudian yang kedua itu mengenai kerugian. Sebenarnya kerugian ini bukan secara langsung dialami oleh Shopee, tapi dialami oleh perusahaan induknya yaitu Sea Limited. Nah, Sea Limited ini pada tahun 2017 itu sempat mengalami kerugian yang cukup besar, yaitu sebesar 532 juta dolar, yang mana saya belum menemukan kembali apa penyebab pastinya, tetapi saya berasumsi bahwa di sini karena Shopee, di sini ada Shopee yang mana perusahaannya masih terbilang baru, pastinya sebuah perusahaan baru itu pasti butuh modal yang besar.
Sehingga di sini walaupun di tahun 2017 tercatat Shopee itu sudah mulai menghasilkan, sudah mulai menguntungkan, tapi di sini juga dari segi Limited ini juga mengalami kerugian, walaupun sebenarnya Limited juga mengalami keuntungan gitu. Tapi sering berjalannya waktu, Limited ini terus mengalami perbaikan untuk mengurangi angka kerugian tersebut. Sehingga akhirnya Limited itu terus mencapai kesuksesannya, Shopee pun juga mencapai kesuksesannya hingga saat ini. Nah, dari beberapa masalah yang sebenarnya tidak secara signifikan menyebabkan kejatuhan itu dialami, Shopee ini memperoleh beberapa penghargaan. Sebenarnya banyak sekali, dan di beberapa negara tetangga kita juga sebenarnya mendapatkan penghargaan, tapi saya cantumkan untuk negara Indonesia dan tingkat regional saja. Yang mana untuk pertama kalinya pada tahun 2017 itu Shopee memperoleh Bright Awards Indonesia, Indonesian Netizen Brand Choice Award, sama Marketing Award. Kemudian untuk tingkat regionalnya, yaitu pada tahun 2021 itu ada beberapa penghargaan yang didapatkan oleh Shopee, contohnya Best Asia Pacific Buzz, ada Best Global Brand, ada Asia E-commerce Awards, dan lain-lainnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dari kata-kata maupun pengucapan saya yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.